Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia menuju era global. Saya Nabila Haurakmelia dengan NIM akhir 111 sebagai moderator, pemateri pengertian profesi dan juga profesi akuntan Indonesia dan IFIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Figwata Majid dari kelompok 6 dengan NIM 400111421650131 dengan mengambil job desk yaitu pembuatan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Nabila dengan NIM 400111421650153. Saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi berpengaruh di Amerika Serikat, prinsip-prinsip AICPA, aturan LICA AICPA, dan juga kode etik profesi akuntan di Kanada. Perkenalkan, nama saya Fabriana Natalia dengan NIM 3 akhir 157 sebagai pemateri Kode Etik Profesi Akuntan International Federation of Accountants. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Saya Ela Suti, NIM 400111421650165. Di sini saya nantinya akan menjelaskan mengenai apa sih itu profesi dan apa sih itu profesi akuntan. Untuk materi yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian dari profesi. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan dan kejuruan tertentu. Sementara profesi akuntan ialah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Untuk saat ini, yang dapat disebut sebagai akuntan adalah mereka yang telah lulus pendidikan program studi akuntansi dan yang telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan Nasional dan juga atas rekomendasi dari organisasi profesi IAI atau Institut Akuntan Indonesia. Saat ini yang dapat disebut akuntan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan program studi akuntansi dan yang telah memperoleh gelar profesi akuntansi melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari organisasi IAI atau Institut Akuntan Indonesia. Bidang pekerjaan dan ruang lingkup tugas para akuntan ini bisa sangat luas dan juga beragam. Mereka dapat bekerja di sektor swasta maupun sektor publik. Sektor swasta antara lain perusahaan dan lembaga non-pemerintahan. Mereka bisa bekerja pada departemen atau bagian akuntansi, keuangan, anggaran, audit internal, dan berbagian lain sejenisnya. Sementara pada sektor publik antara lain BUMN, lembaga negara, dan juga pemerintahan. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Badan Usaha Milik Negara sering disebut sebagai akuntan sektor publik. Akuntan sektor publik ini dapat dianalogikan dengan 3 golongan profesi yang biasa dijumpai dalam sektor swasta, yaitu sebagai akuntan manajemen, auditor internal, dan juga auditor eksternal. Akuntan yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ini berfungsi mirip dengan auditor internal di suatu perusahaan. Akuntan yang bekerja pada BPK itu berfungsi mirip dengan auditor eksternal atau akuntan publik bagi semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Akuntan yang bekerja pada setiap satuan organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara untuk menyusun laporan keuangan unit organisasi atau lembaga negara tersebut dapat dianggap sebagai akuntan manajemen. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan para akuntan baik yang bekerja di sektor swasta maupun sektor pemerintah, entah selaku akuntan manajemen, akuntan publik, atau auditor internal, dapat dikatakan
suatu profesi karena satu, memerlukan pengetahuan akuntansi dan atau disiplin ilmu lain yang relevan melalui pendidikan formal atau knowledge. Yang kedua, memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khususnya dengan memanfaatkan teknologi, komputer, dan sistem informasi atau skills. Dan yang ketiga, harus mempunyai sikap dan perilaku etis atau attitude. Kepada Abel yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai apa aja sih struktur etika IAI ataupun Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, strukturnya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kredibilitas, kemudian ada profesionalisme, kemudian ada kualitas jasa, dan yang terakhir ada kepercayaan. Oke, ini yang pertama ada kredibilitas. Masyarakat itu membutuhkan kredibilitas informasi dan juga sistem informasi. Kemudian yang kedua ada profesionalisme. Profesionalisme ini diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesionalisme di bidang akuntansi. Kemudian yang ketiga ada kualitas jasa. Nah, dalam kualitas jasa ini merupakan keyakinan bahwa jasa yang diperoleh dari akuntan ini diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada kepercayaan. Nah, yang dimaksud dengan kepercayaan ini, pemakaian jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Selanjutnya mengenai kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. Nah, dalam ini mempunyai 6 manfaat dari kode etik profesi. Yang pertama, memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman yang lebih stabil. Yang ketiga, dapat memberikan tuntutan terutama dalam menghadapi situasi yang masih abu-abu. Kemudian yang keempat, kode etik juga dapat mengawasi kekuatan otokrasi dari atasan. Kemudian yang kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka ada pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hussein Abdullah. Waktu dan layar aku persilakan. Selanjutnya ada organisasi berpengaruh di Amerika Serikat. Yang pertama ada AICPA dan juga AIMA. AICPA singkatan dari American Institute of Certified Public Accountant dan IMA sendiri singkatan dari Institute of Management Accountant. Untuk kode etik AICPA lebih ditujukan untuk para akuntan yang berpraktik pada kantor akuntan publik. Sedangkan kode etik IMA lebih ditujukan bagi para akuntan yang berprofesi sebagai akuntan manajemen di suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip AICPA. Yang pertama itu tanggung jawab, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas dan independensi, yang kelima kehati-hatian atau due care, dan yang keenam ada ruang lingkup dan sifat jasa. Selanjutnya ada aturan etika AICPA. Yang pertama independensi, yang kedua integritas dan objektivitas, yang ketiga standar utama, yang keempat kesesuaian dengan standar, yang kelima ada prinsip akuntansi, yang keenam ada informasi klien rahasia, yang ketujuh ada fee kontingent, yang kedelapan ada tindakan mendiskreditkan, yang kesembilan ada advertensi dan solisitasi, yang ke-10 ada komisi dan fee rujukan, dan yang ke-11 ada bentuk dan nama organisasi. Untuk selanjutnya ada kode etik profesi akuntan di Kanada. Ada apa aja sih yang dibahas di kode etik ini? Yang pertama ada pendahuluan, karakter seorang profesional, prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab firma, prinsip-prinsip yang mengatur perilaku anggota dan mahasiswa, karakter pribadi dan kode etik, penerapan aturan kode etika, dan terakhir ada interpretasi aturan etika. Selanjutnya, aturan etika secara umum yaitu 101 kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, 102.1 tuduhan kriminal atau serangan sejenis, 102.2 melaporkan penghentian sementara karena pertimbangan disiplin, 103 tidak dikaitkan dengan salah saji, 104 harus secara tertulis dalam melakukan koresponden dengan institut. Selanjutnya,
aturan etika standar-standar yang memengaruhi kepentingan publik. 201 memelihara reputasi baik, profesi dan kemampuan melayani publik. 202 integritas dan kehati-hatian. 203.1 memelihara kompetensi profesional. 203.2 kerjasama dalam penyelidikan dan investigasi. 204 independensi dan objektivitas. 205 pernyataan palsu atau menyesatkan. Selanjutnya, aturan etika standar-standar yang memengaruhi kepentingan publik lainnya. 206 kepatuhan dengan standar profesional. 207 tidak ada imbalan yang tidak diotorisasi. 208 memelihara kerahasiaan informasi tentang urusan klien. 210 konflik kepentingan. 211 kewajiban melaporkan pelanggaran anggota, mahasiswa, pelamar, atau firma. Aturan etika standar-standar yang memengaruhi kepentingan publik. 212 menangani dana trust dan kekayaan lain. 213 tidak boleh ada kegiatan yang melanggar hukum. 214 penawaran fee. 215 fee kontingen. 216 tidak ada fee, rujukan atau kompensasi. 217 pembatasan advertensi. 219 penahanan dokumen dan kertas kerja. Aturan etika hubungan dengan anggota atau firma sejawat dan perikatan dengan non-anggota dalam akuntansi publik. 302 penerimaan penugasan bila ada auditor penanggung jawab sebelumnya. 303 kerjasama dengan pengganti. 304 penugasan bersama. 305 komunikasi penugasan khusus dengan auditor sebelumnya. 306 tanggung jawab dalam penugasan khusus. Selanjutnya ada aturan etika dalam organisasi dan perilaku seorang praktisi profesional. 401 nama kantor. 404 tanggung jawab yang membawa corak mode tertentu operasi kantor. 405 asosiasi dengan firma-firma. 406 tanggung jawab non-anggota. 407 bisnis dan praktik terkait. 408 asosiasi dengan non-anggota dalam praktik umum. 409 kantor perwakilan. 410 praktik akuntan publik berbentuk perseroan. 21 aturan etika yang berlaku bagi firma. 501 pendirian, pemeliharaan, dan penegakan kebijakan dan prosedur. 503 asosiasi dengan firma. 22 kode etik akuntan IFAC International Federation of Accountants. 20 selanjutnya struktur kode etik IFAC yaitu kewajiban kepada masyarakat pelayanan kepentingan publik dalam menyudutkan objektif dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan prinsip-prinsip yang fundamental. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada bulan Juni 2005, Organisasi Profesi International Federation of Accountants ini telah menerbitkan kode etik secara lengkap dan sangat rinci. Pedoman kode etik ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian A, yaitu berisi tentang prinsip-prinsip fundamental etika profesi yang berlaku untuk seluruh profesi akuntan dan juga berisi kerangka konsep untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua ada bagian B, di mana bagian ini menjelaskan lebih lanjut mengenai penerapan kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk situasi-situasi khusus, terutama bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik. Yang ketiga ada bagian C, yaitu berisi tentang penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk diterapkan pada situasi-situasi khusus terutama bagi akuntan bisnis atau akuntan manajemen. Selanjutnya ada prinsip-prinsip fundamental yang terdiri atas pertama, integritas, yaitu seorang akuntan harus bisa bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua ada objektivitas, di mana seorang akuntan tidak boleh membiarkan terjadinya konflik kepentingan atau di bawah pengaruh orang lain sehingga bisa mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian, di mana seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan. Yang keempat ada kerahasiaan.
Seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, serta tidak boleh mengumbar informasi tersebut tanpa izin yang bersangkutan. Yang terakhir ada perilaku profesional, di mana seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum yang berlaku dan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya ada independensi. Independensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada independensi dalam pikiran. Adalah suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mengkompromikan penilaian profesional. Yang kedua, ada independensi dalam penampilan. Ini adalah penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berpikir rasional dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan. Selanjutnya ada ancaman dalam independensi. Yang pertama ada kepentingan diri. Kepentingan diri adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh ancaman untuk akuntan publik antara lain yang pertama kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien. Yang kedua kekhawatiran berlebihan bila kehilangan klien. Contoh ancaman untuk akuntan bisnis antara lain yang pertama perjanjian kompensasi insentif, kedua penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat, ketiga tekanan komersial dari pihak di luar dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada review diri. Contoh ancaman untuk akuntan publik ini yang pertama temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang. Kedua, pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perencanaan dan implementasi sistem tersebut. Contoh ancaman untuk akuntan bisnis yang pertama keputusan bisnis atau data yang sedang ditinjau oleh akuntan profesional yang sama yang membuat keputusan bisnis atau penyiapan data tersebut. Yang ketiga ada ancaman advokasi untuk akuntan publik. Antara lain adalah yang pertama mempromosikan saham perusahaan publik dari klien di mana perusahaan tersebut merupakan klien audit. Yang kedua, bertindak sebagai pengacara atau penasihat hukum untuk klien, penjaminan dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga. Yang keempat ada kekerabatan. Ancaman kekerabatan ini timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut. Contoh ancamannya untuk akuntan publik antara lain anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien. Lalu ada intimidasi. Ancaman intimidasi dapat timbul jika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak objektif baik secara nyata maupun di persepsi. Contoh untuk akuntan publik adalah yang pertama, diancam dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan penugasan klien. Yang kedua, diancam dengan tuntutan hukum. Yang ketiga, ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi fee. Selanjutnya ada pengamanan terhadap ancaman. Untuk menghadapi ancaman yang akan terjadi, terdapat beberapa hal yang dapat akuntan publik lakukan. Ada dua kategori pokok dari pengamanan ini. Yang pertama, pengamanan melalui profesi legislasi atau regulasi dapat dibentuk melalui persyaratan pendidikan pelatihan dan pengalaman kerja, persyaratan pengembangan profesi berkelanjutan, prosedur pemantauan dan pendisiplinan profesi atau peraturan, review eksternal oleh pihak ketiga yang berwenang atas laporan, pemberitahuan, komunikasi, dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Selanjutnya ada pengamanan lingkungan kerja. Hal ini bisa sangat bervariasi dan luas tergantung pada keadaan yang berada di tempat kerja tersebut. Berikut adalah contoh untuk pengamanan akuntan publik. Yang pertama, pengamanan di kantor firma dalam arti luas, seperti dukungan kepemimpinan, atau pemimpin yang taat pada prinsip dan mengedepankan kepentingan umum. Yang kedua, mempublikasikan berbagai kebijakan dan prosedur untuk mendorong komunikasi antar staf dengan staf senior tentang isu-isu yang berkaitan. Lalu yang kedua, pengamanan perikatan khusus di lingkungan kerja.
seperti melibatkan tambahan seorang akuntan profesional untuk meninjau pekerjaan yang dilakukan atau sekedar memberi nasihat yang diperlukan. Lalu konsultasi dengan pihak ketiga yang independen seperti komite direktur independen, badan pengatur dan akuntan profesional lainnya. Lalu rotasi staf senior dari tim penugasan. Pengamanan ancaman di tempat kerja untuk akuntan bisnis antara lain penerapan struktur pengawasan korporasi, pedoman kode etik perilaku organisasi, komunikasi tepat waktu tentang berbagai kebijakan dan prosedur termasuk perubahan ke seluruh karyawannya, disertai pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang kebijakan prosedur yang ada. Selanjutnya ada kode etik akuntan publik, 200 untuk pendahuluan, 210 penunjukan profesional dan penerimaan klien, 220 konflik kepentingan, 230 pendapat kedua, 240 fee dan jenis imbalan lainnya, 250 pemasaran jasa profesional, 260 hadiah dan keramah tamahan, 270 penyimpanan aset klien, 280 objektivitas semua jasa, 290 independensi perikatan penjaminan. Selanjutnya ada kode etik akuntan bisnis, 300 pendahuluan, 310 potensi konflik, 320 penyusunan dan pelaporan informasi, 330 bertindak dengan keahlian yang memadai. Profesi Akuntan Indonesia dan IFIC. Saat ini, profesi akuntan di Indonesia, baik akuntan publik maupun akuntan manajemen, mengikuti standar kompetensi yang berlaku di Amerika Serikat. Namun, dengan kecenderungan terjadinya penyatuan sistem perekonomian dunia, mau tidak mau seluruh profesi akuntan di dunia juga harus mendukung ke arah penyatuan sistem ekonomi global tersebut. Saat ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kecenderungan timbulnya kesatuan sistem ekonomi global ini belum diikuti oleh keseragaman atau keharmonisan penerapan standar-standar teknis akuntansi, auditing, dan kode etik profesi akuntan di seluruh dunia. Menyadari hal tersebut, para pengurus dan anggota IAI telah berkali-kali mengadakan diskusi dan pembicaraan sekitar kesiapan IAI untuk mengadopsi standar-standar teknis dan kode etik internasional dengan memanfaatkan berbagai forum seperti kongres, seminar, lokakarya, pelatihan, dan sejenisnya. Kabar terakhir, pengurus IAI bertekad untuk sesegera mungkin agar profesi akuntan Indonesia mengadopsi standar teknis dan perilaku yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants atau IFIC. Quotes of the day. To give real service, you must add something which cannot be bought or measured with money. That is sincerity and integrity. By Douglas Adams. Demikian sudah pemaparan materi dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir dan juga meminta maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.